Datang di panduan penggunaan Unsil Meet. Yang pertama kita akan login. Setelah di video sebelumnya kita membuat akun. Yang pertama kita buka kembali web browser Google Chrome. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketikkan kembali meet.unsil.ac.id. Kemudian kita klik tombol sign in. Kemudian masukkan username dan password. Nah, di sini kita bisa masukkan username dan password yang telah kita buat di video sebelumnya. Kemudian passwordnya kita masukkan, kemudian klik sign in. Oke, di sini saya jelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang ada di Unsil Meet ini. Yang pertama di sini ada homeroom. Homeroom ini otomatis di-generate oleh sistem ketika kita mendaftar. Kemudian ada tombol start untuk memulai meetingnya. Kemudian ini ada URL untuk kita mengundang partisipan atau peserta untuk join di meeting room kita atau di kelas kita. Di bagian room recording ini nanti akan muncul hasil record dari meeting kita jika kita mengaktifkan menu recordnya. Kemudian yang pertama kita akan coba membuat room dulu. Kita klik di sini di create room. Kemudian namanya misal kita coba uji coba aja ya, namanya uji coba Unsil Meet. Kemudian kita bisa generate code juga. Jadi nanti pada saat partisipan atau audiens yang mau join itu harus memasukkan kode. Kalau kita ingin mengaktifkan kode tersebut, kita klik aja di bagian ininya. Nanti akan ada akses kode. Kalau kita tidak mau mengaktifkan, kita bisa klik di sebelah sini. Kemudian ada pilihan yang pertama, mute user when they join. Jadi ketika user join itu akan otomatis mute speakernya. Mereka harus mengaktifkan sendiri mic-nya atau speakernya. Kemudian yang kedua ada moderator, approval dari moderator. Jadi sebelum mereka join itu harus di-approve dulu sama moderator. Kemudian yang di bawahnya ini dibolehkan siapa saja untuk memulai meeting ini. Kemudian yang di bawahnya itu ada semua user yang join itu dijadikan moderator. Kemudian yang di bawah itu ketika kita mengaktifkan ini, nanti setelah kita selesai create room akan langsung masuk ke ruangan atau akan masuk ke room yang barusan kita buat ini. Yang pertama kita langsung aja create room, hanya mengaktifkan yang paling atas. Kita klik create room. Kemudian di sini sudah ada dua, yang pertama home room, yang kedua uji coba Unsil Meet. Jadi kalau kita mengklik ini, di sininya akan berubah, di bagian sini akan berubah. Ketika kita start itu start yang home room. Nah, tapi ketika kita mau start yang uji coba Unsil Meet, kita bisa klik di sini. URL-nya ini untuk bisa kita copy, kita kasih ke peserta, kemudian kita bisa start room. Nah, di sini untuk Anda yang sebagai presenter bisa ngeklik yang mikrofon, kemudian untuk yang audiens bisa pilih yang listen only. Nanti ketika peserta ingin berbicara bisa mengaktifkan mic-nya. Yang pertama kita pilihnya yang mikrofon. Nah, kemudian kita klik itu. Di sini ada tombol di bagian bawah ini. Yang ini tuh untuk mengaktifkan mikrofon. Kita bisa coba. Diklik, kemudian di bagian sini untuk mengaktifkan webcam. Nah, di sini nanti akan muncul nama webcamnya. Kita bisa klik share. Nanti secara otomatis akan muncul di bagian atas sebelah sini. Ini itu untuk screen share. Kita bisa membagikan semua layar kita di sebelah sini. Gitu. Di sini chat public, kita bisa misalnya ada peserta yang mau nanya atau gimana, bisa langsung ketik di sini, nanti akan otomatis bisa terbaca oleh semua yang join di meeting ini. Kemudian kita bisa minimize di sini. Kemudian ada share notes. Di share note ini bisa ketikan ketentuan atau dan lain-lainnya. Ini bisa dibaca juga oleh semua orang. Kemudian di bagian sini itu ada beberapa pengguna. Karena di sini saya cuma ada sendiri, nanti jadi belum ada pengguna yang lain. Kemudian kalau kita mau minimize itu di sebelah sini. Di sini ada nama dan icon mic. Jadi kalau ada yang berbicara itu biasanya dia akan muncul di sini. Kemudian di sini ada recording, start recording untuk memulai record dari presentasi ini atau meeting ini. Sebelah kanan atas ada beberapa pilihan.
Yang pertama itu aktifkan layar penuh jika kita ingin melihat tampilan ini secara full ya, tanpa ada title bar di bagian atas, misalnya seperti ini. Untuk kembali ke mode normal, menekan tombol escape. Kemudian di bagian bawah itu ada end meeting. Jadi kalau kita mau mengakhiri meeting bisa klik end meeting. Kalau keluar itu kita hanya keluar tapi meetingnya tetap jalan. Jadi orang-orang yang di dalam room yang kita buat itu masih bisa berkomunikasi. Di bagian sini ada tampilan utamanya, tampilan presentasi atau slide. Kita bisa mengupload slide yang akan kita presentasikan. Pertama kita klik di sini, ada 3 pilihan ya. Yang atas ini untuk kita memulai polling ke audiens. Nanti audiens tinggal milih A, B, C, atau kita bisa menentukan optionnya seperti apa. Kemudian yang kedua kita bisa unggah presentasi. Yang ketiga bisa kita share external video. Jadi kita mau misalnya ada video di YouTube mau di share bisa. Kemudian klik di sini, klik atau telusuri file, kemudian kita masukkan saya memasukkan yang ini. Bisa formatnya itu bisa docx, pptx atau pdf, tapi tidak boleh lebih dari 20 mega. Kita klik dulu upload. Jadi kita bisa menambahkan tidak hanya satu file ya, bisa kita menambahkan beberapa file. Nanti kita bisa ganti-ganti selama presentasi. Setelah prosesnya selesai, nanti akan muncul secara otomatis di sini. Di sini kita bisa pindah, di sebelah sini ada tombol untuk slide selanjutnya, kemudian slide sebelumnya. Bisa juga kita pakai zoom di sebelah sini untuk memperbesar. Bisa juga di tombol full screen di sebelah sini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa balik lagi dengan tombol escape. Setelah itu kita bisa menggunakan tools yang ada di sebelah kanan. Di sini untuk mengetik teks, misalnya kita akan coba mengetik sesuatu, misalnya seperti ini, kita drag dulu di sini kotaknya, kemudian baru kita nulis. Kemudian klik di bagian sini untuk menghilangkan kotaknya. Kemudian menu yang kedua itu ada kita mau bikin garis, bikin lingkaran, segitiga, kemudian segi 4, tombol pensil yang bisa kita gunakan untuk menulis, misalnya seperti ini. Ini dengan cara menekan klik kiri, seperti ini. Kemudian kita bisa menghapusnya dengan clear all annotation yang sebelah sini. Kalau kita mau undo itu kayak gini. Misalnya, kemudian di sini bisa kita ukuran pensilnya mau besar mau kecil, di sini ada ukurannya. Kemudian warnanya kita bisa pilih di bagian sini. Misalnya kita ganti warna putih, kemudian agak besar, misalnya seperti ini. Kemudian kita undo. Selain itu kita juga bisa melakukan share ke pengguna. Jadi misalnya di sini ada multi user whiteboard, jadi semua peserta itu bisa nulis. Ketika kita klik nanti akan ada beberapa orang yang bisa nulis juga di board yang sama. Yang terakhir itu ada screen share ya, screen share di sebelah sini. Itu kita akan menampilkan layar kita ke presentasi. Misalnya seperti ini, kita bisa pilih entire, kemudian screen share. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Stop. Kemudian setelah itu ada di sini ada hide presentation. Hide presentation ini nanti akan munculnya itu jadi screen dari atau video dari para pengguna aja. Untuk menampilkan kembali ada di sebelah sini. Restore presentation, atau kita bisa membesarkan juga di sebelah sini. Oke, itu aja untuk cara penggunaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa akhiri meeting itu di sebelah sini. Kemudian klik yes.